Cobalah, itu saya turun. Saya tuh orangnya dari dulu emang penasaran. Turun ke bawah, ngintip tapi pakai cahaya flash kamera, ngintip. Coba pas saya ngintip, emang ada kuntilanak itu lagi gini-gini. Karena saya pergokin kan, saya juga kaget, dia juga kaget. Ngomong Allah Akbar gitu kan ya. Terus saya, kenapa gitu kan ya. Baru saya benar-benar keluar, ngelihat itu masih debu-debu yang dari dalam tuh baru keluar gitu kan. Udah mulai reda, debu-debunya baru kelihatan. Ada salah satu tukang bangunan itu ketiban beton, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu ruko di daerah Jakarta Timur. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Mbak Zia. Halo Mbak. Halo Bang. Sehat Bang? Sehat Bang. Kok sehat Bang? Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Salah ngomong tadi. Gak apa-apa. Ini kan nempatin ruko nih ya Mbak ya, di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur mana nggak kita sebut ya. Karena rukonya masih ada sampai sekarang. Masih. Nah ini kan nempatin ruko nih. Itu kalau boleh tahu untuk bisnis apa tuh ruko itu? Bisnisnya apa? Kayaknya saya juga bisa ngasih clue kali ya. Oh, pokoknya adalah usaha. Oke. Percetakan deh. Percetakan. Luas kan percetakan. Banyak lah di Jakarta Timur percetakan ya. Pokoknya sekali lagi daerahnya nggak kita sebut nih ya. Iya. Nah ini kan bisnis percetakan nih, dari tahun berapa itu? Kalau usaha itu orang tua sebelum di ruko itu ya. Kalau usaha itu udah dari tahun 2002 apa 2003. Oh, udah lama banget ya. Terus pindah-pindah tempat sampai akhirnya di ruko itu kayaknya dari 2006 kayaknya. Oke, 2006 sampai 2021. 15 tahun ya. Lama juga ya. Iya, untuk di situ. Di ruko itu. Oke. Berarti tinggal juga di situ? Awalnya nggak di situ tinggalnya. Kita masih pisah tempat tinggal sama usaha. Sampai akhirnya ada kejadian, itu kita akhirnya pindah ke situ. Tahun 2012 awal. Nah itu kan ruko ya? Berapa lantai itu rukonya? Dulu 2. Oh berarti tinggal di atasnya? Dulu pernah ditempatin di atas, tapi kayak tempat tidur karyawan. Cuman adalah sebuah kejadian sampai akhirnya jadi satu lantai, gitulah. Nanti diceritain. Tapi sampai waktu itu kan dari 2012 ya pindah ke situ sampai 2021. Itu tinggal di situ bener? Iya, tapi di belakangnya, di belakang ruko itu ada rumah Bang. Rumah satu-satunya, nggak ada tetangga. Benar kiri kanan belakang tuh tembok. Nggak ada jendela sama sekali berarti? Oh ada. Jadi rumah itu dia masih ada halaman, jadi memang kiri kanannya biasa tetangganya tembok. Ya ketutup gitu ya? Tapi masih kelihatan langit-langit. Berarti ini bener-bener ruko rumah toko nih ya? Belakangnya ada rumah. Berarti di belakang ruko itu ada rumah? Ada. Oh oke. Bukan tinggal di atasnya ya, maksudnya lantai 2, lantai 3 enggak ya? Berarti kurang lebih 15 tahun ya di situ ya? Oke, untuk cerita lengkapnya gimana kita tahan dulu nih Mbak Zia ya. Oke nih, sebelum masuk cerita seperti biasa, buat kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi saya ceritain awal sejarah si ruko ini dulu aja ya, biar enak. Jadi ruko ini dulu pas orang tua saya nempatin itu kan sekitar tahun 2006 atau 2007 ya tadi. Lupa lah, sekitaran tahun segitu. Tapi itu masih satu ruko, sebelahnya lagi itu toko furniture besar. Nah, si ruko ini pemilik yang toko furniture ini Bang. Jadi emang kayaknya sih 2 bangunan di sebelahnya itu masih satu pemilik. Singkat cerita, yang pemilik toko furniture ini pindah ke masih deket dari situ kayaknya. Toko furniture ini akhirnya diubah menjadi 2 bangunan ruko juga. Nah, yang satu jadi pinggir sama pinggir itu isi. Ini papa saya, ini
masih keluarga lah gitu. Nah yang tengah itu nggak ditempatin, kosong aja gitu, tapi tetap ada pintu rolling door-nya gitu. Saya pikir awalnya disewain juga kali ya, tapi beberapa tahun itu nggak disewa-sewain. Ternyata itu akses mau ke rumah yang ada di belakang ruko itu. Sebelum itu saya nggak tahu kalau itu bentukannya kayak apa rumahnya ya. Saya cuma tahu itu buat jalan ke rumah gitu kan. Yang ditempatin waktu itu sama ART-nya yang pemilik toko furnitur ini. Sebelum itu ada kejadian nih Bang. Ini kan toko orang tua saya ini kan 2 lantai. 2 lantai. Nah yang atas itu dulu ditempatin buat karyawan tidur. Terus om saya itu kan dari papa itu kan ikut kerja sama papa saya, terus menikah, tapi waktu itu belum ada tempat tinggal, jadi papa saya saranin untuk tidur aja dulu di yang lantai 2, karena waktu itu kalau karyawan, kita kebetulan orang tua saya itu cabang toko itu masih deketan lagi, 100 meter dari situ kayak ada lagi, itu bisa buat tidur karyawan. Ceritanya udah dirapihin di atas, terus dibikin kamar, tidurlah di atas. Nah dulu banyak rumor sih Bang ya, tapi beberapa karyawan sama kayak pedagang sekitaran situ tuh suka ngeliat katanya di depan toko saya pas itu ada tiang listrik. Situ ada sosok pocong setinggi tiang listrik itu Bang. Tinggi banget? Jadi dulu toko orang tua saya ini kan buka 24 jam. Jadi karyawan kan ada yang jaga malam lah gitu, masuk dari jam 8 malam sampai ya jam 8 pagi lah gitu kan, 12 jam. Itu kalau malam tuh jam 1 kadang ada aja yang ngelihat sosok pocong itu di depan toko. Itu kan tinggi banget ya Bang ya. Dan yang ngelihat tuh bukan 1-2 orang gitu. Beberapa kali tuh ada yang ngelihat banyak beberapa orang gitu sampai pada kaget gitu kan ya. Terus ada juga waktu itu tante saya pas sama om saya nempatin ruko itu ceritanya tuh lagi tidur malam. Nah, tante saya tuh lagi tidur sama om, terus tante saya kebangun, kaget karena kan tidur pakai selimut di daerah kakinya di sini Bang, kayak ada ketusuk-tusuk gitu. Dia ngerasa kayak apaan nih? Kebangun, soalnya sakit gitu kan, sakit-sakit gitu. Pas buka mata, ada 2 sosok laki-laki tiduran di kaki tante saya. Yang satu rambutnya yang nidurin di persis kakinya itu tuh kayak rambut baru tumbuh gitu loh Bang. Habis botak gitu. Kan itu tajam-tajam. Nah, di situ satu lagi rambutnya sih biasa, nggak panjang, nggak pendek gitu kan. Cuma kelihatan kepalanya doang. Di situ tante saya kaget kan, maksudnya ini siapa laki-laki gitu kan ya. Mau bangunin om saya tuh dia nggak bisa, kayak nggak ada tenaga buat ngegerakin gitu kan. Sampai akhirnya baca-baca doa, tapi nggak bisa karena udah deg-degan juga nih siapa, dimeremin matanya, mungkin ini mimpi gitu kan. Pas ngintip lagi, sosok yang 2 laki-laki tuh tahu udah berdiri. Ini laki-lakinya nggak pakai baju. Telanjang, tapi tante saya cuma bisa ngeliat dari dada ke kepala. Matanya nggak kelihatan, hidungnya, mukanya pokoknya ngeblur gitu. Dia cuma ngeliat, karena ngintip ya, jadi masih ada gitu kan ya. Padahal kamar udah dikunci gitu kan. Sampai akhirnya mau ngegerakin tangan, mau ngebangunin om saya yang tidur tuh nggak bisa gitu. Baca doa sebisa mungkin, ayat kursi, kata dia. Kursi pun juga dalam hati pun udah kebalik-balik, nggak bisa gitu kan. Pas dilihat lagi ke si sosok ini, tahu udah ngarah ke jendela. Jadi mereka kayak jalan Bang, tapi melayang. Sampai akhirnya nembus ke jendela di situ kan. Baru tante saya kayak bisa ngegerakin badannya, baru bangun om saya kan. Bangun gitu kan ya. Tadi ada laki-laki gitu kan ya. Laki-laki apa sih mimpi kamu gitu kan. Tadi nembus ke jendela, nggak mungkin kamu mimpi gitu. Singkat cerita akhirnya tante saya tuh ngebujuk saya buat bilangin ke om saya buat pindah. Karena ya masalahnya itu kan mimpi, kejadiannya kan kerasa gitu kan. Akhirnya pindah, terus atas itu kosong lagi. Yang lantai 2 ini. Iya, karyawan karena udah ada yang denger itu gak ada yang mau tidur di situ. Udahlah tidur di bawah aja gitu kan. Akhirnya kosong diisi sama ya tumpukan-tumpukan kertas-kertas barang-barang yang nggak dipakai ditaruh di atas. Jadi gudang lah ya. Iya. Singkat cerita tahun 2011 ke 2012 malam tahun baru itu terjadi kebakaran. Kebakaran itu kayaknya 5 toko sederetan ruko orang tua saya tuh kebakaran,
habis gitu kan ya. Sisa bangunannya aja, tapi yang lainnya habis gitu kan. Itu lumayan membuat keadaan ekonomi saat itu turun kan. Sampai akhirnya kita minta tolong ke pihak pemilik bangunan ini gimana gitu. Ternyata si pemilik itu nggak bisa bantu dari segi dana, tapi dikasih tempat tinggal di belakang yang ruko tadi itu Bang, kan ada rumah katanya. Katanya ditempatin aja rumah itu. Terus barulah kita oh iya kan ada rumah. Sedangkan toko itu kebakaran gede loh Bang. Terus pas kita lihat besokannya rumah itu kayak apa sih gitu kan, karena mau kita tempatin. Pas kita baru pertama kali ke bangunan ruko yang sebelah yang nggak pernah kita lihat dalamnya itu, karena udah hancur temboknya kan, jadi kita bisa masuk kan. Ternyata di ujung sebelah kiri itu ada pintu. Nanti kita turun 2 anak tangga. Nanti di situ tuh ada ruangan lagi. Karena mungkin bekas toko furniture ya Bang, mungkin gede banget nih dalamnya. Tapi itu mungkin dulu bekas ruang tamu kali ya. Nah, sebelah kanan dari turun tangga itu ada kamar mandi, ada pintu lagi. Tapi nggak ada pintunya, jadi kayak cuman apa sih? Bolongannya doang. Iya. Masuk baru kita ngeliat, oh ini rumah ada di sini gitu kan ya. Bentuk bangunan rumah ini tuh bangunan ala Sunda. Kayak bangunannya dari kayu jati, bagus. Kayu jati udah berapa tahun kita tempatin di situ tuh, bangunan itu masih baik-baik aja gitu kan ya. Paling yang rusak-rusak ya kayak lantai, sering diinjak gitu kan. Terus kita lihat nih atap rumah ini tuh deket banget sama tembok ruko yang kebakaran ini. Rumah ini nggak kebakar Bang. Oh, nggak kena? Nggak kena, padahal kayu kan. Harusnya mudah dong. Tapi ini nggak kebakar. Cuman mungkin ya mukjizat kali ya. Rumah ini nggak kebakar karena mau ditempatin. Nah, singkat cerita akhirnya kita pindah ke rumah itu. Orang tua saya yang tadinya rukonya 2 lantai, karena habis gitu kan ke atas, jadi ya udah dijadikan 1. Terus yang tadinya apa namanya, kan ada 3 tuh, yang tengah kan nggak dipakai. Nah itu dibobok, dalamnya dibikin jadi 2 ruko jadi 1. Oh, disatuin. Ya. Nah kita tinggal di situ, kita adain dulu pengajian untuk syukuran toko lagi kan, tempat tinggal. Nah awal tinggal tuh kayak masih baik-baik aja gitu. Saya tuh dulu emang waktu SD itu pernah ngerasain yang namanya mata batin kebuka, tapi udah ditutup sih Bang waktu SMP. Nah, saya tuh tinggal di situ pertama kali pas di SMA. Jadi sebenarnya udah berapa tahun tuh udah nggak ada lah yang kayak gitu-gitu, yang horor-horor. Nah, saya udah mulai tinggal di situ, tapi masih itu kan rumah 2 lantai. Di bawah itu ada kamar 1, kamar mandi 2. Kamar mandinya 1 di dalam kamar, 1 lagi di luar. Nah, nanti itu ruang tamu, terus di samping kamar mandi itu ada tangga buat ke atas. Di atas tuh ada 2 kamar Bang. Sebulan pertama kita tinggal tuh kita nggak ada yang ke atas. Masih kayak kosong ada 2 kamar kan, tapi nggak dinempatin. Barang-barang pun juga belum ada yang kita taruh atas. Masih takut, maksudnya ini kan pasca kebakaran ya. Tempat yang maksudnya kita tempatin ini, kita takut aja, amit-amit gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalan baik-baik aja. Terus sampai akhirnya papa saya bilang, yuk tempatin atas. Siapa yang mau tidur di atas gitu kan. Hanya ke adik-adik saya, ke saya. Karena saya udah ya SMA kan udah remaja yang udah mau punya privacy ya. Saya bilang udah saya aja di atas gitu kan ya. Satu lagi kamar yang jadi tuh pas naik tangga langsung kanan tuh kamar. Jalan dikit depan tuh kamar. Jadi emang ada 1 space dikit doang tuh buat masuk ke kamar. Dikit. Nah terus saya bilang dia mau nempatin deh, tapi yang di depan, yang deket Jadi kalau di depan rumah itu kan ada taman. Ada pohon kelapa gede gitu kan ya. Jadi saya pengennya deket situ biar adem. Oh iya, biar bisa ngeliat ke depan ya. Iya, terus cahaya matahari juga dapet gitu kan. Yang 1 lagi tuh nggak terlalu gitu. Saya ceritain dulu, saya lupa diceritain. Jadi rumah itu Bang, ketutup tembok-tembok kan. Tembok pertama yang tadi saya masuk dari toko itu kan tembok ruko tuh. Depan rumah. Jadi rumahnya tuh ngadep
sono lah gitu. Ini tembok ruko, ini tembok itu karena pinggir jalan tuh ada kayak rumah makan. Jadi kita temboknya tuh belakangnya tuh dapurnya mereka gitu. Tembok belakangnya tuh rumah sakit, UGD-nya. Jadi sebelah rumah sakit persis. Jadi kalau hampir tiap hari tuh dengar suara sirine, ambulans lah gitu. Belakang itu belakangan sama tembok rumah orang gitu. Tapi ya nggak punya tetangga, itu kan belakang temboknya gitu. Benar-benar ketutup berarti dia. Ketutup, tapi saya senang di situ. Mungkin lebih ya enak lah, privacy kan. Benar-benar. Terus ceritanya saya tempatin di atas, saya pikir enak juga di atas gitu kan ya. Walaupun awal-awal agak ngeri karena lantainya kan memang kayu tipis gitu bang. Oh masih kayu. Jadi agak ngeri sebenarnya sih kalau jalan krek kedengeran kan. Cuman ya udahlah, ngerasa kayak beda aja gitu di sini hawa-hawa Bogor, pas keluar hawa Jakarta ya, gitu. Udah saya tempatin di atas, saya rapihin. Nah malam itu tuh saya kan emang dari dulu suka tidur malam. Jadi main HP, terus tiba-tiba nih di depan kamar saya persis tuh langsung atap lantai bawah. Itu kan juga dari bambu ya. Kayak jalan bang, jalan gitu kan. Saya pikir pertamanya kucing kali ya. Tapi kok kucing langkahnya berat gitu loh. Sedangkan seberat-beratnya kucing kalau jalan di papan atau di itu kan nggak bunyi lah ya bang. Nggak bunyi. Kayak bunyi langkah orang gitu. Pertama saya cuekin gitu. Pas malam berikutnya baru tuh masih bunyi lagi, saya kepo. Saya intip tuh di sela-sela tembok itu kan kalau rumah-rumah Sunda itu kan motifnya kan khas banget tuh bang. Iya. Dia kan emang nggak rapet ya rotan-rotan itu. Saya intip. Awalnya tuh kan kayak kelihatannya tuh cuman cahaya, terus nggak lama kayak putih lewat. Oh, berarti ada yang lewat nih. Terus saya langsung astagfirullahaladzim apaan, dah langsung tidur. Nah, terus besokannya lagi, kebetulan orang tua saya lagi pergi, lagi ke waktu itu keluar kota, jadi pulangnya agak malaman. Terus saya mikir ya udahlah di rumah juga udah biasa gitu kan. Saya di kamar, saya pakai headset tuh, padahal di situ kedengeran lagi suara ketok-ketok di kaca kamar sebelah, tok-tok-tok gitu kan ya. Awalnya kan, suara apa nih? Coba buka headset gitu kan, tok-tok-tok, loh kok kayak ngetok kaca jendela ya gitu kan. Saya pikir dulu nih kaca jendela, tapi kok deket banget ya, kayak di kamar yang sebelah gitu. Soalnya emang kan rumah Sunda lah gitu, dindingnya kan tipis ya bang, kedengeran lah suara samping-samping itu pasti kedengeran. Baru tuh saya, gak mungkin orang nih, soalnya di lantai 2 gitu kan ya. Akhirnya dari situ udahlah saya tinggal tidur lagi kan ya. Nah yang saya benar-benar sampai ngeliat itu adalah siapa yang ngetok. Itu tuh pas malam, waktu itu saya baru pulang acara study tour. Ceritanya pulang study tour jam 11-an, tapi karena orang tua saya ngajak beli makan dulu sampai rumah tuh setengah 12, mau jam 12 lah malam. Nah lemari baju saya tuh sama orang tua ditaruh di depan rumah. Masih di dalam rumah tapi di depannya gitu, karena ya berat gitu kan ya, ditaruh di depan. Nah setelah ini kan pintu rumah, sini jendela kaca, ada lampu lah penerang di depan. Saya mau ke mau ke lemari baju itu kan lewatin kaca ini kan, kaca ini tuh mantulin ke depan rumah, kelihatan. Pas saya lagi mau ngambil baju, saya kan ngelihat dari kaca itu ada putih-putih bang di tembok depan rumah. Duduk gitu, kelihatan sih posisi kayak duduk ya, karena kelihatannya tuh kayak gini gitu. Saya pikir aduh apaan tuh. Pas lagi nyari-nyari baju tidur, kedengaran suara diketawain. Diketawain tuh saya astagfirullah, tuh kan. Aduh, tuh kan udah buruan aja ambil, saya tutup terus langsung noleh ngelihat ke tembok yang itu kan depan rumah. Si putih-putih yang saya lihat itu langsung terbang cepat banget ke arah ke rumah sakit. Langsung sung gitu kan. Iya, ke rumah sakit berarti ya. Baru saya mikir, kuntilanak. Saya langsung lari ke dalam rumah. Karena berisik kan, suara lantainya mama saya langsung keluar, kenapa? Enggak, gitu kan ya. Terus langsung tidur, enggak mau tidur di bawah. Langsung takut ya? Langsung takut, jadi mau tidur di bawah dulu tuh. Akhirnya pas besokannya udah mulai berani, karena mikir, kan gue mau tinggal di sini ya gitu kan ya. Kalau ada sosok-sosok kayak gitu, kalau kita takut dia bakalan lebih mengganggu.
karena kita bakal lama ya harus diberaniin biar dianya tuh jangan berani nongolin atau apa gitu. Besok udah mulai tidur lagi di atas. Itu pernah juga Bang, kan di samping rumah samping rumah orang tua saya tuh, papa saya tuh ngebikinin kolam lele. Oke. Jadi adik saya itu suka banget nih makan lele karena papa saya mikir daripada beli mulu gitu kan nih ke tukang pecel lele gitu kan, yang mending motong mending goreng lele sendiri. Ya. Dibikinlah samping rumah tuh pakai apa sih, terpal ya, pokoknya seadanya. Biar nanti kalau lelenya mau dimakan tinggal tangkap, tok, goreng. Nah, pas malam itu kan saya lagi biasanya dengerin musik. Ini tumben saya lagi nggak mau dengerin musik sambil main laptop gitu kan ya. Kedengeran ada yang main-main air kayak cipuk-cipuk gitu kan ya, megang air gitu. Tapi kedengarannya bukan dari kolam lele yang bagian depan, tapi bagian belakang deket tembok restoran. Orang yang belakang rumah. Oh, belakang. Itu kan gelap banget ya. Nah, kedengeran tuh kayak main-mainin air. Pertama sih mikirnya apa, tikus kali ya. Tapi masa iya tikus masuk kolam lele gitu kan ya. Nah, terus cobalah itu saya turun. Saya tuh orangnya dari dulu emang penasaran. Turun ke bawah, ngintip tapi pakai cahaya flash kamera, ngintip. Cepet-cepet pas saya ngintip, emang ada kuntilanak itu lagi gini-gini. Karena saya pergokin kan, saya juga kaget, dia juga kaget. Dikaget langsung masuk ke tembok, langsung hilang. Tembus ke tembok warga, ke rumah orang belakang. Nah, dari situ pas saya suka cerita tuh ke karyawan-karyawan toko papa saya, terus bilang, iya Kak, emang orang sebelah rumah kakak itu belakang itu kan dia jualan nasi tuh di depan ruko papa saya. Sering bilang emang ada sosok kuntilanak itu di deket tembok rumah dia sama rumah yang saya tempatin. Perbatasannya itu tembok. Emang si sosok itu ada gitu kan ya. Kebetulan banget berarti Kak Zia sering ketemu gitu kan ya. Kayaknya udah beberapa tahun setelah itu saya sebenarnya udah mulai terbiasa ya sama sosok ini gitu kan ya. Ditambah saya selalu bilang dalam hati saya kayak komunikasi seakan-akan sama dia gitu. Jangan diganggu ya. Nih saya tinggal di sini lama. Jadi ya udah kalau ada lu ya udah lu di situ. Nah, ceritanya saya habis beli handphone, Bang. Handphone baru. Saya tuh dari awal tinggal emang sering pakai headset karena malam-malam tuh suka kedengeran suara-suara ambulans lah, suara kayak orang teriak-teriak lah dari rumah sakit itu yang bikin saya tuh takut lah gitu kan ya. Ditambah saya dengar suara orang jalan depan kamar saya pakai headset lah. Nah, pas paginya saya bangun, saya kaget banget headset saya tuh udah kayak kegunting-gunting gitu. Ada yang gunting? Masalahnya kalaupun ada yang ngegunting, siapa? Terus guntingnya juga saya simpen gitu. Selalu saya simpen dalam tempat pensil, dalam tas. Jadi gunting itu nggak sembarangan ada di di meja lah apalah gitu kan ya. Awalnya saya juga merhatiin dulu nih gigitan apa guntingan ya, apa gigit tikus gitu kan ya. Tapi nih guntingan potongannya tuh rapi, Bang. Oh iya. Kecil-kecil. Bener-bener yang dari ujung yang headset itu sampai ke buat nyolok itu semua digunting-gunting. Oh. Gunting-gunting kecil gitu. Kecil, sampai saya kesel banget baru beli HP. Baru kemarin nih hari ini headset udah kegunting-gunting gitu. Terus saya awalnya mungkin tikus kali ya. Tapi masalahnya tikus nggak mungkin. Kalaupun ada tikus pasti kan di situ kan ada makanan yang di kamar saya kayak ada bungkusan ciki lah atau apa. Itu tuh nggak rusak gitu. Masa dia lebih suka headset daripada ciki. Nah, besokannya yang digunting-gunting tuh kabel casnya, Bang. Kecil-kecil juga? Kecil-kecil juga. Sampai saya kesel di situ, baru saya nanya sama orang rumah itu kan ya. Saya tanya tuh, Mah, ada yang ke atas nggak sih, Mah? Itu kan ya. Siapa? Itu kan ya. Itu headsetnya nih, lihat nih. Itu kan ya. Kemarah ya. Headset nih, lihat nih, Mah. Itu kan. Ini casannya, Mah, lihat nih. Digunting-gunting gitu kan ya. Siapa itu? Enggak, adiknya nggak ada yang ke atas gitu kan ya. Adik saya dulu kan emang tidurnya di bawah. Adik saya tuh ada 4, yang kecil 2, kembar masih umur 4 apa 3 tahun, masih kecil, nggak mungkin banget kan ke atas. Terus yang tengah tuh dia juga masih SD kelas 2, masih kecil lah. Yang satu lagi cewek yang di bawah saya persis itu juga nggak mungkin ngajak ribut. Nyari masalah ya. Terus saya tanya kan benar-benar nggak ada yang ke atas, Mah, ini headsetnya sama kabel casannya digunting-gunting gitu kan ya. Gak ada itu kan ya. Ya udah tuh di situ ya udah deh saya ya udah nggak saya permasalahin lagi. Cuman saya masih penasaran nih siapa gitu kan ya.
Besokannya saya coba lagi, saya beli yang kabel casan sama headset yang lain lah, merek lain. Nggak apa-apa Bang. Maksudnya apa dia mau apa nih sosok ini gitu kan? Maunya apa nggak tahu ya? Iya gitu loh, sampai ngerusak barang yang saya suka gitu kan ya. Ceritanya pas setelah headset itu udah kegunting-gunting, udahlah ya udah berlalu. Terus ada kejadian waktu itu Jakarta mati lampu lumayan lama, yang dari kalau nggak salah dari siang sampai malam tuh lumayan lama. Nah akhirnya karena mati lampu kan akhirnya nggak bisa beroperasi juga kan toko gitu kan ya. Mesin-mesin semua nggak bisa nyala, ya udah karyawan pada ada yang di luar, ada yang kemana gitu kan ya. Nah ceritanya waktu itu ada karyawan yang di toko tuh udah ngantuk lah, udahlah mana tahu pas ditinggal tidur lampu nyala gitu kan ya. Tidurlah dia ke ruangan yang buat tidur karyawan. Nah ruangan itu tuh memang dia tuh nggak kena cahaya matahari Bang, bener ketutup gitu. Yang penerangannya juga lampu remang-remang gitu kan ya. Tidur di situ, terus karena lagi mati lampu ya udahlah dia kayak kipasannya pakai kertas lah atau apa. Ceritanya udah agak mau tiduran, tiba-tiba dengar suara anak kecil lari. Dipikirnya dia, oh anak bos kali gitu kan ya. Adik saya kan ada yang kecil kembar kan, lari. Ya udah tuh dia nggak ambil pusing, tapi ini lumayan aktif gitu di dekat dia. Pas dia lihat nggak ada siapa-siapa gitu kan ya, dia merinding tuh. Udahlah dia balik lagi ke depan gitu kan ya, ke toko gitu kan. Terus nanya kan karyawan yang di situ, nggak jadi tidur? Enggak, tadi udah itu ya si kembar ya lari ya. Enggak tuh si kembar tuh di mobil sama papanya gitu kan ya, orang mati lampu gitu kan ya. Beneran gitu? Iya itu. Nah ceritanya itu udah kayaknya ada kali udah jam 7 atau jam 8, adik saya tuh udah keluar dari mobil nih. Karena ya kalau mobil kelamaan dinyala kan juga ngabisin bensin lah. Habis, ya, akhirnya sama kakak sepupu saya dijagain di ruangan, adalah di ruangan buat mesin gitu Bang. Itu banyak kaca-kaca. Adik saya berdua kecil lari gitu kan, kakak saya tuh lagi nyisir rambut lah, rapi-rapiin rambut. Terus adik saya yang kecil 2 ini langsung diem, nunjuk-nunjuk ke kaca. Jadi kaca yang ditunjuk itu mantul ke kakak saya yang lagi ngaca juga. Jadi kacanya banyak. Dibilang Lala, kan namanya bukan Lala sih, memang panggilan dari mereka tuh Lala. Lala itu siapa gitu kan ya? Siapa deh itu kan ya? Itu dekat Lala siapa gitu kan? Dipikir kakak saya pantulannya mereka gitu, mantul ke belakang. Enggak, itu adek. Bukan, deket Lala. Ngapain dia, dek? Itu sama kayak Lala, nyisir rambut. Langsung merinding, dia langsung digendong adik saya, dibawa ke depan, ke tempat yang lagi rame kan. Nggak jadi dia di ruangan itu kan. Berarti ngeliat si kembar doang ini? Si kembar ngeliat itu kan ya. Kalau kakak saya pun, dia sebenarnya nggak pernah ngeliat juga, tapi kalau ada yang aneh ya juga merinding gitu. Pas digituin nama adik saya, kakak saya ceritakan itu si kembar katanya ngeliat samping kakak, katanya ada yang ikut nyisir gitu kan. Udah ceritanya udah nyala lampunya, udah. Nah ini ada kejadian yang tadi kebakaran itu Bang. Itu orang tua saya kan bangun rukonya itu kan seadanya. Sebelah toko saya itu kan masih Pak D. Itu bangunannya mau ditinggiin, jadi mau dirapihin tapi nggak dibangun ulang. Jadi bangunan lama ditimpa bangunan baru. Nah pas lagi kejadian itu kayaknya jam apa ya? Kayak jam 3-an tuh. Itu tiba-tiba kedengaran kayak suara gedebuk kenceng banget. Saya pikir tuh motor jatuh. Iya, kecelakaan. Soalnya masih itu kan jalan raya, terus di depan juga banyak parkiran motor. Saya pikir motor jatuh kenceng. Pertama saya cuma ngintip doang kan dari depan toko, belum yang keluar banget, baru ngintip apaan sih gitu kan ya. Terus nggak lama pekerja yang di dalam sama ada tukang-tukangnya juga tuh pada lari keluar sambil nunjuk-nunjuk ke atas sampai ngomong Allah Akbar gitu kan ya. Terus saya kenapa gitu kan ya. Baru saya benar-benar keluar ngelihat itu masih debu-debu yang dari dalam tuh baru keluar gitu kan. Udah mulai reda debu-debunya, baru kelihatan ada salah satu tukang bangunan itu
ketiban beton, Bang. Innalillahi. Jadi posisinya ini si almarhum ini dia lagi nyemen lagi semen gitu bagian atas mungkin ya, duduk gitu. Jadi ketiban beton kena leher terus nimpa leher kan nih ke tangannya juga. Jadi kayak gini gitu. Oh, dia terakhirnya begini? Gini, saya nggak ngeliat mukanya soalnya udah kayak ke gini loh, jadi udah ketiban gitu. Di situ langsung kayak astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan ya. Terus teman-teman pekerja lainnya itu yang maksudnya tukang itu juga astagfirullah, Allahu Akbar menunjukkan ya, mau nolongin juga nggak bisa gitu kan, yang takut ada korban gitu kan. Sampai akhirnya udah telepon polisi, nelfon Pak Desa juga tuh yang punya toko. Terus ada damkar juga bantuin evakuasi. Waktu itu lumayan lama, kayak ada sejam lebih tuh buat nyari cara gimana buat nurunin gitu kan ya. Buat biar nggak ada tambah korban lagi kan. Lumayan lama, saya juga ya Allah pasti itu udah nggak ketolong sih. Soalnya betonnya gede banget Bang gitu kan ya. Akhirnya udah berhasil, terus udahlah dievakuasi. Ceritanya beberapa hari setelah kejadian itu tuh masih ada garis polisi. Masih tutup ya? Masih ditutup. Ada karyawan yang waktu itu memang lagi kejadian itu tuh dia nggak ada, lagi libur. Iya. Nah, terus waktu itu siang sih kejadiannya, dia tuh lagi mau ke kamar mandi. Terus ke kamar mandi kok ketutup pintunya, diketok-ketok. Pintu itu emang kekunci dari dalam kan, diketok-ketok. Tapi nggak kedengaran suara air, suara apa. Dipikir dia, nih orang baru masuk kali ya, belum ngapa-ngapain ya udah. Dia duduk-duduk depan kamar mandi. Ada bangku gitu kan, dia ngeliatin ke sekitar, tapi teman-teman yang bareng hari itu semua ada di situ. Oh, nggak ada yang kamar mandi. Terus dilihat, oh apa jangan-jangan customer ya, gitu kan ya. Ketok lagi tuh, siapa di dalam gitu kan ya. Akhirnya pintu itu kebuka, terus keluarlah, dilihat dia itu pekerja tukang bangunan sebelah. Padahal ditutup lagi ditutup, maka pas di situ dia bilang kan, kok tukang sebelah numpang kamar mandi. Akhirnya pas dia masuk, kok bobo bangke gitu kan ya. Udah dia cerita udah ngapain di kamar mandi tuh, keluar ngobrol sama teman-teman karyawan yang lain. Pas dia udah bilang kayak gitu, ini tadi ada tukang sebelah numpang kamar mandi lama banget, udah keluar bobo bangke kata gitu kan ya. Tukang mana gitu kan ya? Yang sebelah kan lagi renovasi. Enggak, orang sebelah lagi ditutup. Ada yang meninggal kemarin, demi apa lo gitu kan ya? Iya gitu kan ya. Iya lo. Gitu. Nggak tahu dia bener-bener. Nggak tahu. Dia emang tipe kalau orang cuek. Jadi masuk ke toko tuh ya ada apa kiri kanannya bodo amat, masuk aja gitu kan. Pas dia ngelongok keluar baru dia lihat, karena emang betonnya itu lumayan panjang tuh yang jatuh. Jadi ditutup. Waktu itu ingat banget etalase pada pecah, TV juga ketiban. Lumayan deh waktu itu. Terus ceritanya udah bertahun-tahun udah mulai biasa kita ya. Karyawan-karyawan toko juga yang lama-lama, yang senior-senior juga udah biasa. Yang baru-baru kalau nggak kuat ya pindah, ganti lagi. Karena si sosok tukang bangunan ini kadang masih suka ada aja lewat gitu kan ya. Bisa dibilang gentayangan lah ya. Bisa dibilang soalnya mungkin ya meninggalnya juga terbilang cepat gitu kan ya. Terus yang kayak ngeliat sosok pocong di depan toko itu yang setinggi tiang listrik juga udah masih suka ngeliat. Nah ceritanya ini pas tahun 2020 yang corona itu Bang. Dimana memang momennya lagi banyak yang di rumah kan. Akhirnya sepi tuh usaha orang tua. Terus mungkin ya namanya juga ada masalah bisnis lah. Jadi orang tua saya tuh dikirim sebenarnya sama ada orang lah gitu. Jadi dikirim, dibikin sakit. Ingat banget waktu itu kan saya masih kerja di Bekasi ya, di klinik lah gitu. Saya kerja tuh sampai akhirnya saya nggak kerja lagi karena buat ngerawat orang tua. Jadi waktu itu ingat banget bulan Maret itu papa saya sakit kan. Akhirnya kita periksalah ke rumah sakit. Kan rumah dekat rumah sakit tuh. Periksa trombositnya katanya 130.000. Normal tuh 150.000. Jadi kan di bawah sedikit. Tapi kata dokter nggak apa-apa. Banyakin ini aja, makan ini, minum ini, obat dah cukup, istirahat. Oke. Karena kita mau lamaran nih waktu saya mau lamaran sama suami, itu bulan Maret ternyata kan ada PPKM, PSBB pertama itulah. Pembatasan diundur. Tapi karena mikir
nanti kok diundur-undur takutnya nggak jadi. Ya oke, kita ngadain tapi keluarga inti aja tuh. Akhirnya papa saya masih sakit di situ, diwakilin sama saudara sih waktu itu papa saya. Malamnya jam 1 tiba-tiba papa saya pingsan, badannya kaku, pucet kayak orang meninggal gitu. Kaku gitu. Saya baru tidur, jadi karena dengar mama saya teriak, saya kebangun langsung turun dari kamar. Karena orang masih baru bangun tidur kan, pusing nggak sih bang? Gitu. Terus linglung juga ngeliat, kok kenapa? Papa saya pucet, di situ pucet banget. Dan mikirnya, aduh, apa kenapa nih papa ya, gitu kan. Mama saya udah nangis-nangis, saya udah berusaha buat mikir jernih gitu kan. Akhirnya saya minta tolong beberapa karyawan buat bantu bawa ke rumah sakit gitu kan ya. Nggak lama papa saya bangun, sadar terus bilang, kenapa gitu kan ya. Gitu kan, tadi pingsan, enggak apa-apa, udah nggak usah. Udah tetap bawa ke rumah sakit gitu kan ya. Akhirnya ke rumah sakit, dicek trombositnya ngedrop. Tadi kan 130.000, ini jadi 46.000. Wih, turun banget ya? Turun banget. Terus kata dokternya, coba cek toraks. Itu kan lagi corona bang, apa-apa semuanya cek toraks. Iya benar-benar. Akhirnya dicek, ya ini kurang bagus gitu kan ya. Cuman saya mikir gini, emang paru-paru manusia tuh nggak ada yang benar-benar bersih gitu kan ya. Apalagi kalau kita yang naik motor nggak pakai masker, debu, polusi atau yang perokok pasif, pasti ada gitu kan ya. Kok cuma karena lagi momen kayak gitu harus dicek toraks, akhirnya disuruh isolasi. Saya bilang nggak usah deh dok, saya bisa bawa pulang, saya bisa nginfus, saya bidan. Oh iya dok, kan bidan kan, infus di rumah, dikasih tahu caranya gimana, bawalah pulang. Pas sampai rumah tuh papa saya lemas lagi. Pas keluar tadi masih baik-baik aja, biasa aja lah ya. Tapi memang hasilnya turun. Sampai rumah lemas lagi, dari situ udah bersih-bersih. Tapi saya mikir, ini aja kali ya, puter murotal gitu kan. Saya harap Allah bisa bantu kesembuhan juga kan, dibantu dengan obat-obatan juga kan, biar cepat sembuh. Nah, hampir tiap hari tuh kita cek lab ke lab mandiri gitu, khusus lab, jadi nggak harus ke rumah sakit. Setiap keluar dari toko itu papa saya tuh seger. Cek lab lagi, turun lagi. Jadi hari pertama 46.000 tuh tadi, 130.000, turun 46.000, turun lagi 23.000. Turun lagi, makanya, Pak, kok turun lagi sih Pak? Cari-carilah gitu kan, cara menaikkan trombosit lah apa. Akhirnya pulang ke rumah, nginjek lantai toko aja bang, langsung lemes lagi. Langsung kayak, katanya sih ngomongnya kayak kesambar geledek, panas, lemes gitu kan. Saya bilang, masa sih Pak gitu kan ya? Iya gitu kan ya. Yaudah ya, sampai rumah saya setel murotal tuh nggak pernah putus. Saya putar terus. Sampai akhirnya itu kan karena posisi orang tua saya sakit, saya akhirnya yang turun tangan buat ngurus toko kan. Mama saya juga kondisi karena papa saya sakit jadi kayak hilang semangat gitu ya, ikut ngerasa sedih gitu orang tuanya. Pas suaminya sakit gitu, saya ngeliat orang tua saya lagi ngedrop, saya bantulah untuk ngurus toko gitu kan. Alhamdulillah waktu itu mungkin Allah kasih kemampuan saya bisa gitu kan. Masih dibantu juga sama karyawan yang udah lama gitu kan. Nah itu ada satu ruangan, yang di ruangan mesin yang tadi kakak sepupu saya ngaca di situ ada yang kembar ngeliat itu tuh, di ruangan itu tuh setiap habis asar mau ke maghrib itu selalu kayak ada bau pesing, kayak bau apa ya, kayak orang ludah yang kering gitu loh bang, sama bau kencing pesing, pokoknya baunya nggak enak banget. Itu tapi cuman di jam-jam itu. Jadi hari pertama kita apa kencing kucing ya, karena kita melihara kucing kan, kita bersihin sapu pel setiap sudut, tapi nggak hilang bau itu. Nah pas udah mau deket-deket maghrib, karena kita udah mulai tinggalin dulu deh ruangan ini, pas kita balik lagi kok udah nggak ada ya gitu kan ya, pas udah azan maghrib. Terus besokannya ada lagi. Sampai berhari-hari kita, ini ruangan ini kayaknya harus ngajiin juga nih. Akhirnya saya setel juga tuh di situ murotal. Nah terus balik lagi ke papa saya yang pas ngedrop trombositnya. Besokannya lagi, jadi sehari kita pasti ngecek darah kan. Nah hari berikutnya kita cek ke rumah sakit lagi. Kali ini ketemu dokter, karena buat ngelihat kemajuan hasil labnya itu gimana. Kalau seandainya emang makin gak bagus ya apa harus diapain kan, biar ada solusinya. Pas ngelihat hasil labnya itu 16.000. Dokternya pengen ngomong, bentar Pak nih kayaknya orang labnya salah. Ditelepon kan ke lab,
Mbak, ini yang meriksa punya Pak ini siapa? Saya gitu kan ya. Coba kamu cek ulang. Kenapa dok? Ini hasilnya nggak mungkin nih gitu kan ya. Soalnya kan si dokter ngelihat papa saya. Ini hasil labnya nggak sama gitu. Maksudnya kayak 16.000 gitu kan ya. Terus bener kamu udah cek 2 kali, udah dok gitu kan ya. Hasilnya sama gitu kan ya. Baru dijelasin sama dokter itu hasil lab trombosit segitu tuh biasanya kondisi orang udah koma, udah perdarahan sana sini gitu kan ya. Papa saya masih duduk, masih seger, nggak masuk akal, nggak mungkin. Jadi dokter ini bilang, ini kayaknya bapak harus periksa ke bagian spesialis penyakit dalam deh, kata gitu kan. Cuman bapak saya bilang gimana, edukasinya seger. Akhirnya udah yuk Pak pulang aja. Soalnya waktu itu pas mau janjian sama dokter spesialis penyakit dalam ini juga lagi agak susah ya. Waktu zaman-zaman COVID itu tuh mau ketemu dokter spesialis A, B, C aja kita janjiannya lumayan seminggu 2 minggu. Saya bilang udah yuk Pak pulang aja yuk. Yang penting udah dapet saran dari dokter tadi, udah coba kita ke administrasi, kita coba janjian juga, bikin janjian tuh. Tapi saat itu kita nggak datang. Soalnya emang waktu itu papa sih udah membaik tuh. Jadi pas sampai rumah langsung lemes lagi kan. Akhirnya papa saya di situ curiga tuh, kok aneh ya gitu. Setiap keluar dari ruko itu badannya tuh seger. Tapi kalau setiap masuk ke ruko tuh badannya lemes, sakit, panas gitu kan ya. Cobalah minta tolong sama saudara yang tinggal di daerah Tangerang. Kan dekat Banten situ ada orang-orang pinter lah yang bisa diminta tanyalah, dilihat ada apa. Soalnya kan itu kan jatuhnya kan usaha ya bang ya, pasti ada aja yang ngiri atau apa, ada yang nggak suka gitu kan ya. Akhirnya yang di Banten ada 2 ditanyain, tapi sama-sama kalau ngomong ke yang contoh orang pintar satu tuh nggak ngomong, kalau udah ngomong ke yang lain gitu. Jadi pura-pura masih baru pertama. Terus satu lagi di kampung ada, ketiganya bilang ada yang ngirim sesuatu lah ke papa saya ini. Jadi toko papa saya ini rebutan gitu. Ada yang mau ngambil, terus posisinya tuh udah dikirim, bentuknya tuh mau dikirim bunga tapi masih kuncup. Jadi kalau si bunga ini sampai mekar, papa saya tuh bisa meninggal, katanya gitu. Memang waktu itu saya juga anehnya, papa saya ini sakitnya tuh, saya kan orang kesehatan juga ya bang ya. Kalau dilihat dari hasil lab yang kayak gitu, tapi si pasiennya kelihatan sehat kan juga aneh gitu. Nggak mungkin juga kayak gitu. Nggak mungkin, bahkan dokter pun bilang ini kayaknya bukan penyakit medis kayaknya pak gitu kan ya. Coba aja ke penyakit dalam juga tetap harus periksa gitu. Akhirnya kita udah keep aja dulu deh. Katanya yang orang pintar tuh juga yang ngirim nggak jauh gitu kan ya. Ya udah cukup tahu sampai situ. Nah ceritanya waktu itu masih siang-siang tuh kayaknya tuh. Itu customer itu katanya mau ke toko tempat orang tua saya tuh katanya tutup. Ngeliatnya tutup. Wah buset. Jadi beberapa kali itu customer bilangnya, saya setiap mau kesini tutup gitu kan ya. Jadi mereka akhirnya ke sebelah gitu, ke tempat lain, ngelihat toko orang tua itu tutup. Padahal siang-siang kan kita buka bang, kita 24 jam. 24 jam. Terus saya pun juga pernah nungguin siang-siang, dan saya kalau ngeliat orang yang datang tuh nggak pernah ngelihat ke toko kita. Mereka tuh ke tempat lain gitu. Sampai saya juga mikir, kenapa ya gitu kan ya. Coba kita setel lagi deh gitu kan ya. Doa-doa di toko kencengin gitu kan ya. Tapi ya nggak tahu ya bang, mungkin lebih kuat kali ya, nggak ngerti juga. Sampai akhirnya itu papa saya udah sakit-sakitan terus. Situ saya udah sempet ngadain nikahan dulu sih di situ. Jadi saya nikah di rumah itu. Terus tahun 2021 itu orang tua saya karena udah habis semuanya kayak aset gitu kan ya. Dijual-jualin karena kayak dibikin kita kayak ada hutang nih, tapi hutang yang itu kayak nggak habis-habis gitu loh bang. Ada lagi itu. Kalau dipikir yang dijual tuh udah banyak, kok kayaknya hutang ini nggak kelar-kelar. Akhirnya saya bilang sama orang tua, udah yuk kita tinggalin aja deh gitu kan ya. Soalnya juga kan waktu itu yang papa tanya orang pintar tuh bilang kalau bunga itu sampai mekar papa meninggal gitu kan ya. Jangan sampai ada yang meninggal dulu pak, yuk kita tinggalin aja gitu kan ya. Soalnya hawa rumah itu juga udah nggak nyaman bang. Sampai apa ya, dibikin kita tuh marah-marah terus, emosian. Terus
di sisi lain sih saya udah jarang yang lihat sosok-sosok Mbak Kunti itu juga saya udah jarang lihat jadinya. Semenjak dikirim ini? Iya, mungkin ya ada yang lebih kuat jadi pergi. Iya benar-benar. Nggak pernah lagi saya ngeliat tuh si Mbak Kunti itu biasanya kan masih nemenin saya tuh di atas. Ini nggak pernah. Cuman ngerasanya kok memang saya lebih bawaan itu apa ya, ngelihat orang tua tuh kayak sedih gitu kan ya. Orang tua saya tuh berantem mulu sama adik-adik saya juga sering sakit sampai akhirnya udah kita putusin untuk keluar lah dari rumah itu. Ngalah jatuhnya lah. Ngalah. Pas keluar, alhamdulillah papa saya, mama saya, adik-adik semua sehat sampai sekarang. Kacau sih berarti. Udah ditinggal. Setelah saya keluar dari situ, saya kan nikah itu tahun 2020 tuh, April. Saya keluar dari orang tua saya keluar dari rumah itu bulan Juli tahun 2021. Di bulan Juli itu juga saya pas orang tua keluar saya hamil. Kayak udah rezeki udah. Rezekinya ada aja pas keluar ya. Nah, gila sih. Pas keluar dari situ. Iya kan emang dikirim lah ya. Tapi untuk pengirim ini si orang pintar nggak ngomong sama sekali dari ketiga itu. Nggak ada yang bilang, cuma bilang orangnya nggak jauh. Nggak jauh. Masih tipikal orang pintar kayak gitu ya. Iya. Punya adab untuk nggak nyebutin. Iya. Karena kayak bagaimanapun juga kan gitu kan kita nggak punya bukti. Siapa yang ngirim, siapa yang ngirim. Iya. Kalau kita dengar dari si orang pintar ini jatuhnya kan nuduh. Jadi cuma bilang ada yang ngirim dah, bentuknya masih kuncup. Terus katanya di depan toko itu tuh ada sosok besar, tinggi gede, sosoknya itu yang bikin toko itu jadi ketutup. Oh ya, berarti ada dua sosok nih, satu yang tumbuhan tadi. Iya, satu lagi yang nutup. Yang nutup gitu. Makanya mungkin ya ruangan yang tepat tadi itu bau. Bau kali, mungkin dari situ. Tapi saya juga ya itu mah cocok lagi ya, bang ada sih itu makanya bau gitu kan. Gitu sih, memang ruangan di toko orang tua saya itu memang apa ya, yang di tempat tidur karyawan itu kan dia nggak kena cahaya matahari, gelap, lembab juga. Terus apa namanya, rumah yang di belakang itu juga kan nggak ada tetangga, tutup semua full. Tutup, makanya mudah lah. Plus minus sih sebenarnya kalau gitu ya. Plusnya ya enak, adem, sepi. Minusnya ya nggak ada tetangga. Iya. Tapi tadi kan ada yang ngirim lah ya sosok gede. Tapi dari karyawan, dari keluarga itu nggak ada yang pernah ngeliat sosok itu? Ngeliat enggak, tapi memang karyawan juga dibikin nggak betah. Banyak yang minta resign, minta keluar gitu kan. Paling yang kuat-kuat yang lama-lama aja ya. Orang-orang baru nggak lama keluar gitu. Iya, kayak dibikin nggak betah gitu. Yang lama itu sampai sekarang masih kontakan baik sama kita gitu kan. Emang udah dari dulu, udah berpuluh-puluh tahun. Tapi dari karyawan juga sama nggak tuh emosinya tuh? Kalau itu saya nggak pernah nanya ya. Soalnya mereka juga kayaknya nggak mungkin lah ngomong ke kita nggak enak gitu kan ya. Kalau ke saya aja masih suka sungkan, padahal ibaratnya walaupun saya anak bos gitu kan ya. Saya bilang udah samain aja gitu karena kan. dia udah lama juga ya, harusnya akrab ya, cuman masih sungkan dia. Oke. Tapi nggak ada yang Mbak tahu nih, nggak ada yang ibarat sampai marah-marah ini. Enggak sih. Sesama karyawan berantem. Ada. Ada juga. Ada. Itu semenjak santet? Sebelum. Sebelum. Berarti bukan pengaruh dari santet ini. Bukan kayaknya sih. Kirainnya dari keluarganya. Berarti selain ngincer usaha juga ngincer orang tua ya jatuhnya? Iya, kayaknya sih. Mungkin cuma dibikin sakit kali ya, nggak dibikin sampai ini. Ya, tadi kan kalau kuncupnya mengkar bisa meninggal. Makanya mungkin nggak tahu juga sih. Tapi kan ini jatuhnya. Lumayan lama sih tuh dari tahun 2020 yang awalnya kita tahu itu ada yang ngirim kuncupnya doang, sampai 2021 kan lumayan bang, setahun. Setahun iya. Tapi nggak mekar-mekar. Mekar ya. Tapi yang ngeri juga kalau gitu ya. Iya apalagi udah diperingatin begitu kan sama orang pinter. Aduh. 3 lagi yang bilang. Iya. Sama lagi kan semua. Udah keluar aja, ikhlasin aja gitu kan ya. Ngalah dah. Tapi padahal sebenarnya emang ruko ini nggak bisa dibilang angker sebenarnya. Angker cuman ada beberapa penampakan nih bilangnya ya, yang sering dilihat sama warga sekitar yang pocong tinggi itu ya, sama yang tadi kuntilanak. Iya. Sebenarnya cuman 2 itu doang kan yang aktif ibaratnya. Iya. Selebihnya nggak ada ya. Dan yang botak itu juga Mbak belum pernah lihat kan? Nah itu. Yang laki-laki itu cuma tante saya doang tuh yang lihat tuh. Iya. Nggak ngerti juga tuh kenapa. Ibaratnya aktif kan cuma 2 nih. Iya. Yang kuntilanak sama yang pocong itu ya. Selebihnya nggak ada. Selebihnya ya dari kiriman-kiriman tadi ya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Zia nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi nempatin salah satu ruko ya di Jakarta Timur selama kurang lebih 15 tahun tadi ya. Iya.
Dan sebenarnya kalau bisa dibilang banyak lah kenangan di sana ya. Iya, banyak banget. Cuman ya daripada nyawa harus hilang karena dikirim sesuatu, mending lebih baik pindah ya. Sebenarnya benar sih keputusan dari keluarganya Mbak Zia untuk pindah nih. Oke. Thank you banget nih Mbak Zia. Iya, sama-sama. Udah mau sharing pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, akhir kata gue Putro pamit undur diri. Mbak Zia juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.